Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Salam. Ya. Salam. Ya. Sengaja saya buat salamnya supaya agak sedikit bersemangat, karena memang Injil yang kita bacakan ini sangat panjang. Saya melihat beberapa orang sangat menderita dan sengsara mendengarnya. Ya. Karena ada beberapa mungkin yang terlalu panjang atau suaranya terlalu mengalun sehingga seperti membawa kita pada suasana malam, sehingga beberapa orang dari antara kita barangkali tadi memang tidak sempurna semua mendengar Injilnya. Ada beberapa bagian yang terlupakan barangkali. Memang tidak salah Bapak Ibu, apapun yang kita alami pada hari ini, sesungguhnya kalaupun Bapak Ibu sengsara, agak sulit untuk mendengar Injil ini hari ini, sebetulnya kalau kita renungkan dengan baik, berarti Injil ini sedang masuk kepada Bapak Ibu sekalian. Karena yang barusan kita baca ini adalah memang kisah sengsara. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu barangkali memang mendengarnya menjadi sangat panjang. Walaupun sebetulnya saya sangat yakin bahwa kebanyakan dari antara kita pasti tidak menginginkan bahwa dia akan menderita dan sengsara. Bagaimanapun manusia Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau ditanyakan kepadanya, dan itu salah satu pertanyaan kepada orang yang mau menikah, apa tujuan dari perkawinan? Sebelum sampai nanti tujuan itu dia mengerti, maka akan terus kita ulang bahwa tujuan perkawinan sesungguhnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Maka tidak pernah ada orang mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan sengsara. Dan tujuan kehidupan kita pun sesungguhnya bukan untuk mendapatkan sengsara. Tetapi bukan berarti bahwa sengsara itu tidak perlu. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita dengarkan Injil kisah sengsara Tuhan kita Yesus ini dengan pikiran bahwa sengsara ini tidak berhenti pada penderitaan dan penyaliban, tetapi dia akan berakhir dengan kebangkitan. Karena itu sengsara itu tidak bisa hanya dimaknai pada sengsara itu sendiri. Sengsara dan penderitaan harus kita maknai Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dengan cara bahwa di balik sengsara itu akan ada sukacita besar. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita pada hari ini. Kisah sengsara yang kita dengarkan ini adalah memang kisah penderitaan Kristus. Tetapi penderitaan Kristus ini adalah penderitaan yang bermakna, karena sengsara itu tidak berhenti pada penyaliban Yesus, tidak berhenti pada penyiksaan Yesus, tetapi dia menjadi satu bagian integral dengan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ketiga dia mengalahkan kematian, bangkit, kemudian naik ke surga. Dengan kebangkitan itu maka kemudian kita mengerti bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, bahwa penderitaan itu juga kemudian kita harus maknai dengan sebuah sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus Kristus lewat Paskah nanti adalah menjadi sebuah puncak dari apa yang sedang kita jalani dan kita masuki pada hari ini. Karena itulah maka segala penderitaan yang sedang kita alami Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka memang harus kita satukan dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memaknai penderitaan ini, maka saya akan memberikan kepada kita sebuah cerita tentang keramik yang indah, gelas keramik yang indah. Ada satu nenek Bapak Ibu hendak memberikan hadiah ulang tahun kepada cucunya. Kemudian dia pergi ke toko dan dia sangat tertarik dengan sebuah gelas keramik yang sangat indah. Keramik ini sangat dikagumi oleh banyak orang, tetapi tidak banyak dan belum terjual. Karena apa? Karena ternyata harganya juga sangat mahal. Nenek itu kemudian melihat terus keramik yang terpajang di toko itu, dan dia sangat kagum dengan keindahannya. Dia kemudian lama sekali tertunduk di situ. Terjadilah percakapan antara keramik dengan nenek ini.
Keramik kemudian bertanya kepada nenek, mengapa engkau tertunduk dan mengapa engkau lama sekali memandangi saya? Kemudian nenek itu mengatakan, saya mengagumimu, engkau sangat cantik, tetapi engkau juga sangat mahal. Keramik itu kemudian mengatakan, Nek, jangan lihat saya dari sekarang, jangan lihat kecantikan saya, jangan lihat nilai yang tertera di bawah saya ini yang memberi harga terhadap saya, tetapi lihatlah segala apa yang saya sudah lalui. Saya sesungguhnya tidak sehebat yang sekarang ini. Saya hanyalah lumpur dan tanah liat yang tidak berarti pada awalnya, yang dipijak-pijak orang, dipijak-pijak oleh kerbau dan binatang-binatang yang lain tidak berharga. Hingga pada saatnya ada satu tangan mencengkram saya, yang saya anggap juga itu menjadi sebuah penderitaan. Dia genggam saya, kemudian dia tarik, dia pisahkan saya dari saudara-saudara saya. Saya katakan, jangan pisahkan saya. Saya masih mau bertemu dan bersama dengan teman-teman saya di sini. Tetapi dia tidak mau. Dia memisahkan saya, mencabut saya dari teman-teman saya, dan kemudian membawa saya ke satu tempat yang saya juga tidak pernah lihat. Saya merasa sepi, tetapi penderitaan saya tidak sampai di situ. Siang malam saya katakan, kembalikan saya. Tangan itu tidak mau mengembalikan saya, hingga pada akhirnya juga saya mengalami penderitaan. Saya dipukul-pukul terus-menerus dengan sangat keras. Saya katakan, hentikan, terlalu sakit. Tetapi tangan itu terus memukul-mukulkan saya, banting terus-menerus. Ketika saya katakan hentikan, dia semakin kencang membanting-banting saya. Dia tidak pernah mendengar saya. Sampai kemudian dia capek, dia lepaskan saya. Saya gembira dan senang, penderitaan saya berakhir. Tetapi ternyata tidak. Tidak sampai di situ, dia bawa lagi saya ke satu tempat yang saya tidak mengerti. Kemudian dia putar terus menerus seperti gasing. Saya katakan, saya pusing, saya mabuk, capek. Dia tidak pernah berhenti untuk berputar. Sampai akhirnya kemudian dia capek lagi. Tetapi saya melihat bahwa badan saya sudah mulai berubah. Dari dulu gundukan-gundukan yang tidak berarti, ternyata sekarang sudah dibentuk. Dan sesudah itu saya merasa senang bahwa keindahan saya dan saya sudah semakin baik. Tetapi penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Dia membawa saya lagi ke tempat yang saya tidak mengerti. Api yang panas, saya dibakar dengan sangat keras, dengan nyala api yang sangat besar. Saya katakan, panas, hentikan. Tetapi dia tidak mau berhenti membakar saya terus menerus, hingga akhirnya kemudian matinya, apinya padam. Dan saya merasa bahwa saya sudah melewati semua penderitaan. Saya senang. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Belum berhenti. Saya melihat tangan itu kemudian memutar-mutar cairan-cairan yang kemudian dituangkan kepada saya. Saya merasa pedis sekali. Jangan berikan cairan itu, karena saya sangat pedis untuk merasakan. Tetapi dia terus menerus kemudian menuangkan itu. Tetapi sesudah itu dilaksanakan, kemudian saya melihat diri saya sudah semakin indah. Dan saya dibawa ke satu tempat yang sekarang kau saksikan di sini dipajang. Dan saya kemudian baru menyadari diri saya bahwa saya yang paling cantik dan bagus. Ketika setiap orang yang masuk ke toko ini memandangi saya, dan tidak ada orang yang bisa mengambil saya, karena saya dinilai dengan nilai yang sangat tinggi, yang sangat berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita merenungkan Minggu Sengsara Tuhan, yang harus kita satukan juga dengan segala sengsara dan penderitaan kita. Banyak pengalaman yang kita alami, barangkali kita juga sampai saat ini mengalami begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Penderitaan, persoalan, problem-problem dalam kehidupan kita. Masalah dalam keluarga, antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Masalah dengan anak-anak, entah itu tentang pendidikan, entah anak-anak yang sudah mulai nakal dalam keluarga kita masing-masing. Masalah dengan tetangga, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari-hari kita adalah hari-hari perputaran. Sama seperti dalam Injil kita dengarkan pada hari ini, sengsara Tuhan
tidak berhenti pada penderitaan, tetapi dia akan berakhir pada sukacita abadi, pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu apapun yang kita rasakan pada hari ini, boleh jadi kita adalah tanah liat yang sekarang sedang dicabut dari saudara-saudara kita. Kita merasa terpisah, kita merasa tidak dihargai oleh keluarga, entah itu orang tua, entah itu juga mungkin ayah dan bapak kita, entah dengan keluarga-keluarga lain. Kita serasa tercabut dari keluarga kita sendiri, tidak dihargai, dan menjalani kehidupan ini sendiri. Tetapi ingat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sama seperti keramik tadi itu, dia akan mengalami perputaran banyak. Bisa jadi belum berhenti sampai di situ, akan banyak lagi yang kita lalui. Kita akan terus-menerus diputar-putar. Kita akan terus-menerus dipukul-pukul dan dibakar. Penderitaan kita alami dengan begitu berat. Ingat Bapak Ibu, bukan hanya kita yang mengalami penderitaan yang berat itu. Yesus sendiri, kita dengarkan tadi dalam Mazmur tanggapan ini, ketika dia pun mengalami penderitaan itu, dia mengeluh kepada Allah dengan mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Ketika dia mengalami penderitaan di salib itu, dia merasa ditinggalkan, dia merasa sepi, dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Tetapi dalam penderitaan itu dia masih tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah doa yang harus kita ucapkan ketika kita mengalami sengsara dan penderitaan hidup kita. Dengan doa itu kita berharap, dan memang itulah yang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus telah membuktikan ini kepada kita. Penderitaan yang dia alami dengan sangat berat. Dia adalah Tuhan kita, tetapi dia mengalami penderitaan juga. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Demikian juga Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Kita adalah keramik-keramik yang sudah terbentuk. Karena itu ingatlah bahwa segala apa yang kita rasakan pada hari ini adalah membentuk kita untuk menjadi keramik yang indah yang akan dipasang. Dan kemudian orang akan melihat keindahan kita. Dan kita adalah orang-orang yang sangat berharga dan bernilai sesudah mengalami segala penderitaan itu. Kita akan kuat, disitulah nilainya. Dan kekuatan kita itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini hanya terjadi dengan bantuan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang bisa akan menopang kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Apa yang Bapak Ibu saksikan selama ini, pertemanan kita boleh jadi hanya sementara saja. Lihat apa yang sudah terjadi, banyak orang temannya sepanjang hari, atau temannya mabuk-mabukan, minum-minuman. Ketika dia meninggal, siapa yang paling sibuk dalam kehidupan? Bukan temannya yang minum. Akan sampai bahwa temannya adalah keluarganya sendiri, dia sendiri. Dan karena itulah maka Tuhanlah sesungguhnya yang menjadi penopang utama dalam kehidupan kita. Satukan segala penderitaan kita, satukan segala pengalaman yang kita alami pada hari ini dengan pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus, sambil berpengharapan bahwa Tuhan ini yang sedang kita rayakan dan sedang nanti kemudian kita puji Dia dalam Paskah itu, hari ini kita katakan Hosana kepadanya. Kita menyambutnya dalam kehidupan kita dalam bentuk misa sengsara ini, penderitaan. Tetapi Hosana ini juga adalah ungkapan sukacita yang besar bahwa di balik penderitaan yang nanti barangkali kita lalui dalam kehidupan, Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita akan mendapatkan sukacita ketika tetap berharap hanya kepada Dia. Amin.